dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Oke teman-teman, selamat datang di Seperempat Abad bersama Faris Jauh. Hari ini kita ditemenin oleh Bella. Bella apa, Bel? Bella Karisma. Bella Karisma. Bukan Nela ya, Bella Karisma. Bukan, nggak bisa nyanyi dangdut ya. Bella Karisma ini merupakan sahabat istri gue. Lagi-lagi gue ngobrol sama sahabat istri gue. Dan bukan dari inner circle yang sama dengan saya, tapi dia basicnya satu kampus sama gue, sama istri gue di Malang. Tapi beberapa kali gue sama Bella sebenarnya ngobrol. Ya, Bella ya? Iya. Bella ini ya? Ganteng banget. Apa? Bella asalnya dari mana, Bel? Kebetulan asalnya dari Batu, Kota Batu. Kota Batu Kebetulan tuh dekat Malang ya? Dekatnya Malang. Iya. Dulu kan satu daerah sama Malang tuh. Sekarang udah sendiri. Oke, Bella di Batu, terus dari dulu sampai sekarang tuh yang menarik dari Bella, dia tuh punya ketertarikan dengan dunia fotografi. Betul. Sebenarnya kalau misalnya nanti kalian nonton di video yang sebelumnya saya sama Ebot, nah Bella ini sebenarnya punya basic yang sama kayak Ebot, cuman beda angkatan. Lebih dia parah senior. malah ya mungkin. Betul. Tapi lu kenal Ebot ya? Kenal lah. Nyambung sering panitia kan dulu dia panitia apa sering ketemu juga lebih cadas juga kan dia. Oh, iya. Gitu. Nah, cuman yang menarik dari Bella dari dulu dia menggeluti bidang fotografi ya, Bella? Betul. Mulai SMA akhir lah, kelas 3-an itu udah mulai. Sebenarnya mulai dari SMP udah seneng foto. Cuman kan kalau untuk alat kan belum memadai lah. Kayak, mungkin dari handphone dulu gitu. SMP sampai SMA itu udah mulai seneng sih. Nah, baru kenal SLR itu SMA terakhir kelas 3. SLR-nya siapa, Bel? Dulu itu nekat beli di second di pasar besar. Gitu. Second? Jadi, nekat. Jadi kan dulu aku ikut karate tuh. Karate kan tanding dipukulin biar dapat uang tuh. Ikut karate, boy. Wanita ikut karate. Kalah. Dulu laki-laki. Sampai sabuk apa, Bel? Lo ikut karate, Bel? Dulu sih sabuk coklat sih, belum sampai ke hitam kok. Oke, sebelum kita lanjut ke fotografi, gue mau nanya, orang tua lo nggak apa-apa lo ikut karate? Dulu sebenarnya kan ceritanya sampai itu ikut basket kan. Wah, kayak keren kan ikut basket itu. Tapi kalau lama aku cuma jadi pemain cadangan gitu, agak seru kan. Anjay, lama. Terus akhirnya SMA gue masuk nih, terus di situ ada pilihan ekstrakurikuler. Terus iseng ikut karate deh, coba. Tanpa ini aja. Langsung aja milih random gitu, langsung karate gitu kan. Dia abis itu ketemu sama pelatih pertama kali, langsung dia emang potongannya cowok juga gitu. Jadi kayak tapi cewek? Sangat daripada cewek semua. Oke. Dari SMA kelas 1 itu udah ikut karate, benar-benar fokus diikutin tanding terus gitu. Nah kebetulan untuk orang tua nggak berani nonton dia. Tapi orang tua tahu? Tahu lah, dia juga support semuanya gitu. Dan nggak masalah? Nggak masalah sih. Kalau kan penting kan dulu kan yang penting kamu berprestasi gitu. Maka apa paling terakhir prestasi atau yang paling tinggi lu pernah capai di karate? Dulu sih cuma terakhir dah. Bukan juara sih, kebetulan juara ketiga nasional waktu itu. Di Jakarta waktu itu. 2000 berapa tuh, Bel? 2000 berapa ya? 11 kalau nggak salah. 2000 antara 11 dan 10 pokoknya mau masuk ke UB gitu kan aku jalur PSB non akademik. Nah, jadi syaratnya kan ada minimal juara nasional itu yang kurang lebih 2010 lah. Oh, kalau PSB akademik itu? Jadi aku waktu dulu tuh masuknya non akademik. Jadi PSB non akademik. Jadi yang disaring adalah prestasi juga, nilai juga. Jadi
imbang gitu antara prestasi dan nilai. Jadi nggak pure nilai yang tinggi kayak apa sih kayak yang rapot dulu kan, itu kan Iya, dulu iya, iya. rapot. Kayak Kalau Ajijah ini kan gitu aku ya, kayak juga Ajijah ya. iya. Rapot. kalau kalau dulu kalau aku PSB non akademik juga dilihat prestasinya, kalau misal dia ada yang dari minimal nasional. Jadi nanti Minimal aku dites. nasional. Yes. Dites apa, Bel? Jadi waktu itu kita dikumpulin semua itu anak PSB non akademik di Widyaloka. Terus abis itu digolongkan, kamu bagian apa? Kalau aku di bela diri, jadi aku campur sama anak-anak taekwondo, bla 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 gitu. Itu dites semua, jadi kita harus lari ke keliling rektorat dulu. Berapa menit ya? 12 menit. Masuk Itu semua jadi nggak? dites. Kamu memang bener. Kebetulan kalau untuk tahunku ini masuk semua sih. Kalau setelah tahun-tahunnya itu benar-benar dilihat-lihat banget, maksudnya apa ya, disaring lah. Gitu gue berarti. Jadi kayak mereka itu masuk jalur mereka mau PSB ngetes non itu. akademik ya. Karena gue pernah punya akademik itu bowling. Ya, Gue punya mungkin titel dulu bowling belum ini internasional. kali ya. Ya di Malang nggak ada Dulu sih. Ada tapi yang nggak terawat. nggak terlalu kayak di sono kan. Iya, nggak terlalu kayak di sini. Ya tapi kalau Jadi tahu awal kayak gitu mulanya mungkin ngefek. Tapi kan nggak ada tuntutan setelah kuliah kamu, Bella ikut. ada. Oh ada. Jadi aku setelah masuk itu, jadi aku setengah kuliah, setengah untuk prestasi gitu. Jadi aku harus benar-benar menghasilkan apa. Jadi kayak kamu udah masuk UB nih, kamu dapat apa, bisa menghasilkan apa, juara apa gitu. Sampai Jadi sampai kapan? 2013 sampai terakhir aku kan cedera, jadi aku berhenti. 2013 sudah berhenti sih. Tapi maksudnya dikejar sama kampus. Bel, kok kamu nggak ngasih Iya, piala? karena mungkin ini kan UKM kan juga punya apa sih sistem kali ya. Maksudnya setiap dia tahun dapat apa gitu. Kamu UKM ikut UKM-nya yang di pusat ya, bukan yang fakultas ya? Iya, jadi kan otomatis kalau masuk PSB non akademik juga masuknya juga di UKM yang pusat itu nanti. Cedera bagian mana, Bel? Kebetulan pas itu tanding 2013 di Solo. Itu mewakili UB juga, jadi antar kampus. Itu kan se-Indonesia waktu itu. Jadi waktu itu main pertama kalau nggak salah. Main sama orang Palembang gitu. Kena ini kena di lutut ini, kena kaki gini dar gitu. Oh, aku geser. Kaget. Iya. Terus nggak bisa berdiri lagi. Udah langsung dibawa pulang itu. Jadi nggak bisa main aku. Jadi kayak kalau nggak salah sih dislokasi awalnya, kena ACL itu. Ininya geser gini kan? Betul. Terus. Itunya sobek, ACL-ku sobek itu. Sendinya ya? Jadi ACL itu apa sih, kayak otot-otot kecil menyambungkan di tendon. Iya, penyambungnya ini ya. Itu yang kena, jadi yang benar-benar langsung nggak bisa gerak bebas juga sih akhirnya. Aku mundur juga akhirnya. Efeknya apa sampai sekarang? Kebetulan kalau sekarang udah operasi, udah sedikit lebih membantu bisa jalan sih. Kalau dulu kan belum operasi, 2003 baru cedera 2013, baru operasi 2016 akhir. Soalnya biasanya itu cedera yang juga sering dialamin anak basket sih. Basket, terus kayak lari, kayak yang sepak bola gitu kan. Nah, itu performa jadi turun juga akhirnya. Jadi ya mending mundur aja gitu. Tapi kampus nggak ada masalah ya? Ya bodo amat ya. Yang penting udah pernah ngasih gitu aja sih kan dia. Coba Bel, lu cerita apa yang membedakan lu yang punya basic karate sama cewek-cewek pada umumnya yang nggak punya basic bela diri olahraga. Kalau dari karate ini saya belajar mental akhirnya. Jadi saya dipukul model apapun, kamu harus belajar mental gitunya juga. Jadi mental dari mulut juga, mental dari fisik juga gitu. Pertanyaan pertama gue, lu pertama kali dipukul gimana? Kaget anjay. Oh, gila gue dipukul sama mama dipukul gue. Dipukul di mana? Kan kalau dulu latihan kan perut sini sih, perut. Oh, pakai gini. Apa langsung gini? Tangan kosong gini. Jadi kaget kan. Oh, ini beneran gue berarti harus beneran mukul ini. Dan itu lu nggak mundur habis itu? Waktu itu emang penasaran gitu. Jadi kayak, oh ternyata seru gitu loh. Ternyata dipukul itu juga kadang ya. Iya. Oh ternyata dipukul kayak gini gitu. Nah, senangnya akhirnya kenal karate itu karena. Jadi gini, lu waktu hari pertama kali masuk lu dipukul kan? Ya latihan langsung kayak dipukul gitu.
kaget. Enggak, tapi maksud gue yang buat lu akhirnya terus gitu. Kalau gue jadi cewek pada saat itu gue langsung, aku mundur deh dari karate gitu kan. Awalnya sih karena motivasinya itu, aku pengen belajar bisa membela diri gitu loh. Karena kita nggak tahu di dunia di luar kita juga harus membela diri waktu itu. Terus kayak sempet sih capek, kok kayak gini latihannya, kayak capek gitu kan. Terus akhirnya sama pelatihku itu 1-3 bulan baru latihan itu aku langsung ikutin tanding. Itu langsung benar-benar dilihatin, ini loh pertandingan kayak gitu. Seru ternyata. Meskipun di awal aku masih kalah, tapi nggak apa-apa, itu buat pengalaman nanti. Kalau kamu mau lagi, kamu harus belajar lagi. Jadinya aku lebih, ternyata lebih bisa fokus juga akhirnya nanti. Kenapa dikasih motivasi sama pelatih juga sih. Itu lo liatin kalau yang menang itu dapat gini gitu. Nanti dari sekolah juga gini. Akhirnya lah aku mau coba gitu. Terus pertandingan kedua kebetulan dapet, jadi kan agak termotivasi terus. Makanya terus. Oke. Sekarang kita lanjut. Apa yang membedakan dirimu dengan wanita-wanita lain selain apa tadi, mental ya? Mental sih. Mungkin lebih kayak berani untuk membela diri akhirnya ya. Waktu itu kayak kan dulu anak sama cowok-cowok kan suka yang godain cewek yang sampai yang nangis gitu kan. Dari situ hamba ini agak sombong. Pernah gelut nggak lu? Gitu. Pernah, kebanyakan sama cowok sih. Iya, pernah gelut sama cowok. Lebih kayak nggak berantem yang sampai pukul-pukulan enggak, cuman ya kayak mukul itu doang sih. Kan kebanyakan kalau cewek kan mungkin berantemnya lebih ke mulut ya. Kan gue nggak pinter berantem lewat mulut gitu loh. Langsung gebok aja. Gue banyak kan dulu cowok sih, maksudnya apa sih, jangan ganggu gitu loh. Pernah enggak, maksudku dulu pernah mukul cowok gitu? Pernah, cuman ya nggak yang sampai berantem gitu. Tapi lu sempat melemparkan gebokan? Sempet. Puas banget kayaknya. Pasti kayak ini anjay gitu. Kalau lu sama cewek? Enggak, gue nggak pernah apa sih? Mukul cewek. Nggak pernah berantem. Kan mereka juga berani, jagonya juga berantem lewat mulut lah. Aku nggak bisa berantem lewat mulut tuh. Iya, maksudku ada yang ngebacot, terus habis itu lu udah nggak kuat, langsung gebok aja. Borong UKS. Iya, tapi kagak lah. Kasihan mah cewek-cewek nanti. Oke, yang pertama lu jadi mental. Lebih apa sih? Lebih ke mental, lebih ke aku lebih percaya dirinya lebih muncul. Jadi kayak lebih berani untuk bicara di depan, atau mungkin lebih berani untuk mengambil keputusan juga lebih berani di situ. Jadi di latihan itu saya dikasih banyak pelajaran sih. Terus apa ya? Lebih nemu temen dan pengalaman baru sih. Banyak banget kan ketemu seluruh Indonesia juga akhirnya. Iya. Juga itu hasil dari aku dipukul-pukul itu bisa buat beli kamera. Dari kamera second pertama di pasar besar itu aku nekat beli waktu itu. Oke. Tadi gue ada pertanyaan apa ya soal karate ya? Membedakan itu, bukan ya? Bukan. Apa yang orang, misalnya orang umum atau laki-laki nggak tahu soal anak cewek yang ikut dunia karate? Kan kadang gue selalu misalnya nih, tiba-tiba kalau dulu gue di masa kuliah terus tahu bela karate, anjir, jangan deh gitu. Apa nggak enaknya jadi anak karate kalau di lingkungan kampus, bukan di inner circle karate? Kebetulan kan aku udah dianugerahi dengan wajah yang agak sangar ya, jadi orang udah kayak mau senggol dikit, aduh jangan deh, ogah gitu kan. Jadi kayak mereka mindsetnya langsung ke overbook kan, jadi kayak nggak usah pakai, nggak usah urusan sama dia kali gitu. Padahal fine aja sih kalau memang benar-benar baik itu cowok atau cewek? Iya sih, tapi kalau cewek-cewek kayak udah kenal ya udah tahu lah. Kalau udah biasa ya. Kalau pertama kali lihat gitu, kayak dulu pas maba itu ada yang benar-benar sampai jengkel sama aku itu. Apa, cewek cowok? Cewek. Jengkel kenapa? Face aku sudah mendukung waktu itu, jadi kayak yang benar-benar sotoy gitu. Aku cuma waktu daftar ulang itu aku cuma geser bangku gitu loh, maksudnya aku mau duduk, dianya udah kayak apaan sih ini anak siapa sih anjay gitu. Oh, dianya tiba-tiba emosi gitu.
Iya, ya karena udah face yang kayak sangar-sangar gini sih sebenarnya. Sebenarnya juga nggak sangar-sangar amat. Iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Akhirnya dari dunia karate semenjak cedera, atau itu mungkin hitungannya belum cedera lah ya, 2011. Mm-mm. Nah, Belum. akhirnya kamu beli kamera pertama kali dan itu kamera second. Pertanyaan gue, apa yang membuat lu pengen main di dunia fotografi gitu pada saat itu? Kayak pengaku yang tadi udah tak ceritain yang dari SMP aku seneng. Jadi kalau ada anak-anak cewek biasa kan foto ya suka. Foto-foto itu, nah itu di bagian itu aku yang sering motoin mereka. Jadi oh ternyata seru ya motoin orang kayak gini. Kayak oh ternyata dari sudut ini udah bisa aku ambil foto gitu. Nah, mulai dari SMP itu aku sering motoin orang tuh. Kayak di album tuh mungkin ada 2000 foto mereka kayaknya. Wajahku jarang sih gitu. Jadi kayak oh seru juga ya ternyata gitu loh. Oke. Itu dulu sukanya moto kayak foto-foto kayak orang-orang gitu, kayak model gitu lebih suka ke model sih. Terus Oke. akhirnya pindah haluan gitu. Terus habis itu dari kamera pertama, lu Itu ulik SMA. kamu ulik terus. Betul, karena kalau dulu SMA kan SMA kelas 3 nih mau ke kuliah, yang nekat aku di SLR pertama yang second itu kebanyakan di sini fotografer cowok. Nah, dia tuh kalau fotografer cowok itu karena dia punya ilmu, jadi kalau mau ngajarin tuh sulit tuh di sini. Nah, dari situ aku belajar otodidak dari Google gitu. Oh. Jadi kalau di sini dulu minim banget fotografer dan saking banyaknya fotografer juga cowok. Nah, Iya, berhubung iya, iya. aku dulu cuma ya 1-2an lah, jadi aku belajar sendiri akhirnya. Mungkin Dan di itu lebih masa seru akhirnya. masa itu lagi tren-tren juga kali ya. Betul betul Lagi betul tren-tren bener-bener mulai orang suka fotografi. Kalau misalnya Car Free Dayan bawa betul kamera, banget. nyoba foto segala macam. Tapi maksud gue yang sampai telaten hari ini, ya di beberapa teman-teman ya, mungkin yang lain sibuk kerja, tapi yang masih telaten untuk handle fotografi, kalau gue lihat lu, Rifki, gue sama Betul. gue sama Tatan juga udah jarang megang kamera. Bahkan Tatan dulu udah sampai bikin apa sih untuk semacam video tempat yang Hah? slide-nya itu Oh, yang apa sih? amin ya. Ya Iya slide-slide lupa namanya gitu. tuh. Aku juga lupa Tapi namanya. nggak berjalan. Iya, cuman gak pernah cuman dipakai satu kali. Dan itu sekarang Ah, masih ada. Makanya gue bilang, itu kan bisa kalau yang dia punya nggak bisa ditaruh di tripod karena berat kan. Makanya, dulu itu sempet sih aku sempat interview kan, sempat interview kerjanya emang nggak sesuai passion gitu loh. Aku ditanya loh, terus kamu nanti kalau kamu kerja foto-fotomu gimana? Nggak jalan dong kalau kamu kerja. Aku jawabnya sih, ya aku memang kerja tidak sesuai passion waktu itu. Tapi ternyata foto itu adalah salah satu pengalianku ketika aku jenuh. iya. Jadi itu membuat aku lebih kayak cooling down, terus lebih kayak oh ternyata nggak jenuh, nggak bosen gitu sih kalau ketika aku jenuh sama kerjaan sih gitu. Akhirnya bisa buat pengalian juga akhirnya gitu. Tetap Apa titik yang membuat Bella dari yang sebelumnya belajar fotografi sendiri, terus belajar-belajar dari Google, terus habis itu ngerasa, oh kayaknya gue ahli deh. Dulu waktu kuliah pertama itu aku memang fokusnya foto model. Oke. Foto model, terus aku akhirnya berkenalan lah dengan SKSD, dengan para lelaki fotografer itu. Kenalan gitu, mereka memang fokusnya foto di wedding dan prewed gitu. Ya udahlah aku Oh. mau deh freelance gitu. Jadi kayak dulu aku wanita panggilan waktu itu, panggilan mereka gitu. Jadi 4 aku ikut 4 tempat. Jadi kayak misal si ini punya tempat, kamu nggak freelance, ya udah aku berangkat gitu. Kalau mau nggak, jadi aku salah satu cewek yang ikut mereka gitu, yang kayak freelance gitu. Oke. Terus abis itu jadi kayak lebih belajar ke wedding sekitar kurang lebih 3 tahun, 4 tahun lah. Terus akhirnya aku Freelance jenuh dibayar maksudnya? bayar. Jadi kan ada motivasi juga untuk lebih aku belajar lagi gitu. Oke, terus habis itu? Jadi dari sering aku freelance dipanggil itu, aku jadi belajar kan, kan kalau foto orang susah nih. Kita harus menjaga mood orangnya itu. Iya, Terus iya. kita harus mencari bla bla bla. Nah, di situ susah. Susahku di situ. Jadi aku Jenuh. gimana caranya aku harus banting setir nih. Oh. Gimana aku harus tetap bisa foto tapi beda objek. Nah, waktu itu aku tuh kayak lihat makanan tuh kayak indah gitu loh.
Nah. Kayak di foto nih kayak wah anjay keren nih gitu. Dulu sering pakai kamera aja sih kayak nongkrong sama Aziza tuh aku yang bagian foto-foto gitu makanannya itu. Tapi Terus memang emang kayak emang bagus sih. Ya gue karena ya gak jarang ngelihat lu foto model kan, baru-baru tahu foto model kan waktu kamu motoin aku sama anak-anak waktu itu. oh iya betul betul betul. Heeh. Nah terus Iya yang sih. punya feed Instagram yang tiba-tiba wah bikin apa foto makanan, foto-foto food segala macam ya kamu sama si Rifki doang yang ambil angle-nya tuh kalau nggak dari atas, dari samping, dari Iya, dekat ya iya, kalian iya. berdua doang. Ini sih kalau sekarang kan lebih akhirnya aku punya satu grup fokus memang untuk food gitu. Jadi bikin menu book, terus bikin kayak banner gitu, terus bikin sosial media manajernya juga gitu. Jadi lebih ke fokus. Akhirnya aku juga bisa fokus sama teman-temanku 4 orang sih. Oh gitu, oke. Kalau dulu ditanya kenapa sih pindah ke food, kalau dari food itu aku bisa banyak belajar sih. Dia juga digoyang pun nggak akan emosi, nggak akan moodnya berubah gitu. Ketika beda dengan model, kalau kamu mengubah banyak dia pose, dia juga moodnya akan berkurang. Kalau di makanan aku masih bisa foto-ketik 1 jam pun nggak masalah gitu. Ini kayak lebih banyak apa fotografer di bidang food banyak nggak di Malang atau di Batu? Kalau aku awal kopdar ini ceritanya dulu kopdar nih sama orang-orang food Berapa tahun foodies. yang lalu tuh? 2015-an kalau nggak salah. Oke. Itu jadi ada salah satu orang food blogger namanya Mbak Ama di Malang itu memang agak banyak followernya. Jadi dia memang punya inisiatif untuk mengumpulkan orang foodies di Malang ini ada nggak sih? Kan waktu itu lagi booming Instamit. Insta ini tuh yang Siapa setiap namanya? kali Mbak ikut Ama. sampai Ama. Terus. Ama itu food terus habis itu dia punya inisiatif membuat sebuah kopdar untuk yang siapa sih yang mau yang suka foto makanan kita kumpul aja. Waktu itu kita kumpul di rumah Opa sekitar 20 orang. Dan akhirnya menipis sampai kita punya grup namanya MLG Foodies, ini ada di bawahnya Malang Foodies, itu sekitar 15 orang. Nah, sekarang kita udah pencar, dia punya sendiri-sendiri semua sekarang. Maksudnya punya sendiri-sendiri? Jadi kayak semisal aku nih punya Batu Foodies, nah si Mas ini punya Malang Good Food, terus si Mas ini punya Banyuwangi Foodies, misal dia asalnya dari Banyuwangi, jadi dia punya sendiri-sendiri. Akhirnya kita bergerak sendiri-sendiri, tapi tetap di Foodies. Gitu. Oke, kalian tuh punya satu grup bareng, tapi sekarang untuk kreasi kalian sendiri, kalian bikin Instagram sendiri lah ya. Dan karena kamu home base-nya di Batu, jadi kamu bikin Batu Foodies. Betul. Jadi kita meskipun udah punya sendiri-sendiri, tapi masih nyambung. Jadi misal nih, si Malang Foodies tuh ngomong, aku tuh nggak bisa moto di cafe yang di Batu nih, kamu tolong dong. Nah, aku yang motoin, aku dapat royalti juga, dia juga dapat royalti gitu. Jadi kita saling membantu nyambung. Batu Foodies tuh udah berapa lama? Kalau berapa lama sih mungkin kurang lebih sekitar 3-2 lah. 2 apa? Tahun? 2 tahun. Udah lama ya? Lumayan sih, dulu memang followernya nggak naik karena mungkin di kuliner di Batu kan masih tipis juga, di Malang juga tipis. Sekarang mungkin sudah mulai naik semua, ada kopi, ada apa, udah mulai naik sih. Sekarang follower udah mungkin udah 2.000 sih, lumayan. Iya, kayak kemarin gue lihat sih udah 2.000. Tapi banyak nggak dari permintaan di Batu yang datang ke dirimu untuk difotoin? Sejauh ini mungkin nggak banyak, tapi ada sih. Karena memang kan kafenya juga masih naik sendiri. Kayak yang di Malang yang menjamur itu kan banyak. Iya. Malang di Batu masih yang bener-bener dikatakan dikit sih masih dikit sih. Tapi lumayan sih daripada dulu lah. Gitu. Iya. Kalau dulu kan masih terkenal cuma ini ya, tempat pariwisata doang ya. Betul lah. Kenapa sih aku bikin Batu Foodies tuh rencanaku memang untuk memfokuskan kuliner yang di Batu. Kebanyakan orang yang mau ke Batu itu kan bingung. Mau ke Batu tuh makan apa sih? Bingung kan, mereka tuh kebanyakan bingung. Ujung-ujungnya makan di Malang itu. Jadi kayak aku punya rencana nanti mau emang mengumpulin entah street food apa-apa, setidaknya guiding mereka lah kalau bingung mau makan apa gitu sih. Iya. Kalau di Jakarta kan ada Instagram Jakarta to Go tuh. Nah, isinya cuman tempat ini foto, kafe, di mana tempatnya apa aja yang bisa kalian dapat gitu kan.
Udah sih, udah. Aku tuh sempat bikin 2, satu Batu Foodies dan satu Batu Good Place waktu itu. Jadi aku Oke. ngumpulin, nge-repost orang-orang yang nge-post waktu kayak misal di Jatim Park 3 atau mungkin di Slack atau apa, aku jadi kumpulin jadi satu di situ kayak guiding juga akhirnya. Tapi masih belum jalan sih waktu itu. Enakan foto sendiri kali. Iya betul. Kayak repostnya aku kayak kepikiran gitu sih akhirnya. Jadi kayak agak stop dulu lah, nanti aja nih. Jadi aku mau fokusin ke Batu Foodies dulu. Jadi nanti Dibikin yang kedua slide itu aja, Bel. Jadi foto sendiri satu depannya. Nanti yang repostannya di slide-slide berikutnya. samping-samping. Ide bagus sih. Biar orang juga nanti, ini siapa nih nge-repost gue tiba-tiba. Oh, jadi tahu ada Batu Iya. Foodies. Oke. Iya, kemarin sempat kepikiran kayak maksudnya, gue jangan asal repost lah gitu. Iya. Enggak. Kalau jaga ini ya, kalau jaga fit sama kontennya ya. Iya. Terus kamu punya website juga Pak? Food apa Oh gitu? itu, ya tuh. Foodie namanya. Itu adalah website grupku. Jadi yang 4 orang itu. Oh. Jadi kalau di situ kan isinya benar-benar ngasih tahu kita tuh fokus dikerjain apa sih, ngerjain apa gitu. Kita sempet teman-temanku bikin buku juga gitu di situ. Jadi dijelaskan lah di situ. Nggak mau jadi apa sih satu bentuk ekosistem yang ofisial gitu. Satu Mungkin entitas. kita masih baru sih. Kita kayak masih merangkak gitu kan. Kita masih menyebar kemana-mana sih, masih mencari konsumen juga. Kita juga kurang lebih kita juga 7-8 kafe atau rumah makan kita pegang gitu, Saat ini. saat ini. Wih, lumayan ya. Lumayan sih. Jadi kayak kita fokus ke mungkin ada sosial media manajernya juga ada. Jadi kayak fotografer sendiri juga ada. Kita bikin menu book juga bisa gitu. Jadi di Foodie itu kita punya freelance juga gitu sih. Oh. Misal Mas Faris nih punya kafe ya, misalnya kafe ini aku pengen bikin ini nih, ingin bikin video. Nah kebetulan kita nggak punya videographer nih, kita nyari freelance videographer untuk bikinin video gitu. Jadi kita juga menadahi freelance juga sih. Kayak gitu ya. Iya. Terus ya akhirnya kita juga mikirin juga kan, lebih ke marketing online kita juga belajarnya. Malah jadi forum ini dong, forum freelancer foto video. Iya, pinginnya sih kayak gitu sih, kita punya wadah untuk menampung mereka semua. Jadi kalau kita punya rezeki, misal untuk apa, kita juga bagi ke mereka juga akhirnya. Kalau sekarang kan ada forum web design, jadi kayak semua. Kalau sekarang kan kayak ada satu orang nyari kerja kayak ke job street atau yang kayak gitu kan. Nah sekarang Iya desain betul. ada yang model kayak gitu. Jadi Oh, semua startup sama bisnis ya kantoran yang belum multinasional, masih startup lah ya. yang lagi merambah, yang nggak punya tim desain atau visual sendiri, akhirnya mereka lempar ke web itu. Oh, kayak pernah tahu sih aku, kayak benar-benaran emang yang dicari itu yang freelance gitu kan. Maksudnya aku punya ini Iya, nih, kamu. Iya pernah tahu sih aku. cuman kan kalau yang suka muncul di Instagram kan foto ya. Kan dulu sempat ada beberapa iklan orang yang kamu masukin aja foto kamu di sini, cari kerjaan foto kamu di sini. Enggak, kalau ini untuk yang desain sih, yang garap desain, graphic design. Nah, jadi Oh, nanti mereka butuhin, nanti udah ada range harganya, tinggal kita pilih. Nah, oh gitu. Oh iya caranya pernah tahu. caranya kita nggak nge-submit, maksudnya kita nggak cuma apply langsung diterima, kita harus Hmm, ngelampirin. Jadi kita jadi pas kayak ngelamar juga ya akhirnya. iya kita disuruh bikin sketch up dulu. Oh, Nanti terus. di antara ini yang kepilih misalnya ini ya udah. Nah kemungkinan Yang setelah dipakai. kepilih dari situ, impact-nya adalah orang yang kepilih bakal jadi terus-terusan garap Oh, gitu. si Itu company. webnya apa sih? Aku lupa, aku pernah Kalau nggak begitu. salah, 1000 Lancer kalau nggak salah aku 1000 pernah. Lancer, 1000 Lancer. Aku pernah nyoba soalnya. Karena nggak cuma web ya, nggak cuma Desain. desain grafis, dia nulis Mm, juga. Aku juga daftar yang mm. nulis juga. Copywriter juga ada. Aku pernah nyoba, makanya nggak asing sih mas. Makanya Bagus 1000 sih itu. Lancer. Iya, maksudku dari situ sih bagus. Makanya kalau entitasnya lumayan se-Jawa Timur gitu kan. Karena kan Mm. kafe nggak cuma di Batu, di Ngawi, Tulungagung. Iya, mulai naik sih.
Kebetulan kita juga ini sih kayak kita ngumpulin copywriter juga, terus desain juga ada, videographer ada. Jadi misal Mas butuh apa, kita, oh aku punya anak-anak ini nih, kamu mau nggak di videoin bikin sama orang ini gitu. Jadi kita nggak hanya 4 orang jadinya. Karena kadang gini, Bel, kalau misalnya udah nggak tren, Iya sepi. betul, Nah, kalau misalnya di betul banget. Jakarta aja sepinya lumayan, kalau misalnya di kota-kota yang hitungannya Heeh. satelit atau bukan kota besar kayak Surabaya, bisa hilang lah gitu. Iya itu kalau di Malang sih kebetulan memang tidak sebesar Surabaya Iya. sih, cuman masih ada sih. Nah itu kita memang mau ngembangkan juga Yang biar dulunya enggak. trending, rame, terus udah nggak trending, malah sekarang susah untuk mengembangkan naikin laginya ya. Iya, apalagi sekarang fokusnya semua di YouTube dan Instagram. Jadi kenapa kita bikin video dan foto, karena dua itu kan lagi naik juga akhirnya. Jadi Oke, kita memang fokus di situ. oke, 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 oke. Jadi sampai hari ini masih terus untuk garap Batu Foodies terus ya? Betul, kebetulan karena ada pandemi semua berhenti, semua sektor memang berhenti, mungkin hampir hampir 2 bulan berhenti lah ini. Gimana Cuman sih, kemarin Bel? aku emang lagi Kalau apa? kita mau jadi fotografer makanan, kamu misal datang ke kafe atau ke resto langsung foto aja, mesen ini foto gitu. Kalau dulu, karena mungkin dulu memang ternyata di sini follower berpengaruh kayak. Jadi kalau kamu followermu dikit juga nggak akan dilirik kafe gitu sih. Dulu memang aku ke kafe terus untuk aku foto-foto biasa aja aku upload gitu. Jadinya Izin nggak? memang nggak waktu itu. Kecuali kalau aku di street food ya, misalnya kayak aku beli pecel gitu di pinggir Oh, jalan, gitu, iya, iya, itu iya. aku ngomong dulu. Kalau di kafe kan aku yang beli gitu, aku beli maksudnya. Jadi kan itu konsumen juga aku waktu itu. Jadi nggak masalah Kalau untuk kalau foto. kalau kalau di tradisional market malah kamu izin. Iya, lebih ke merakyat untuk izin dulu sih. Saya permisi minta izin untuk Iya, permisi iya. mau minta foto boleh nggak gitu. Itu sih. Kan beli juga, tapi Iya sopan sih, santun ya. tapi betul betul betul. Iya, Kalau iya, sekarang iya. sih mungkin lebih ke karena aku dan teman-temanku punya portofolio, jadi lebih langsung menghubungi sendiri by DM atau mungkin email gitu. Untuk apa ngubungin by DM by email? Jadi mereka ada yang manggil, aku punya produk baru nih, kamu mau nggak ke sini gitu. Tapi Oh, kalau sekarang kan kita juga, kalau dia cuma manggil, tapi kita nggak ada ketentuan untuk upload, itu mungkin ya apa sih kayak nggak ada price list juga, jadi kita kayak bebas gitu loh, nggak upload atau mungkin hanya upload di Insta Stories. Kalau memang dia mau uploadnya juga berjangka atau memang ada upload khusus juga, ujung-ujungnya ada price list juga. oh, oke, oke, oke. Kalau kalau misalnya sekarang, tapi kamu masih ngambil foto untuk tujuan pribadi kan, untuk ngisi-ngisi konten kamu. Ya, tapi kalau Tetap sih. untuk yang sekarang izin nggak? Atau langsung aja? Yang di mana? Ya enggak, kalau misalnya sekarang kamu ngisi foto-foto kamu Oh, ke kafe ke atau kemana, foto gitu. enggak sih, kalau mungkin kayak kafe kan enggak juga sih, lebih kayak mereka makanan seringnya malah bakal seneng juga akhirnya makanan mereka di post di Instagram. Oh, malah Ada mereka pengaruhnya juga. mempersilahkan. Iya. Ya, kita Karena ngambilnya normal sih, normal-normal aja, yang nggak sampai naik-naik gitu enggak. apa yang paling enak jadi fotografer makanan di luar job yang kamu dapetin? Kamu pernah tiba-tiba dikasih diskon kah atau dikasih menu, Mbak boleh ini sekalian gitu. Di foto gitu pernah nggak? Kalau apa sih, kalau kita lagi dipanggil kafe nih, misal di Kopi O nih, uh, kita tuh kalau di Kopi O tuh kadang disediain satu meja makan gitu full. Jadi semua kita bebas mau ngicipin apapun bebas. Terus atau mbaknya mau minta apa nih, terserah mau pilih apa aja gitu. Enaknya mungkin di situ ya. Terus kita juga banyak kenal relasi juga akhirnya di situ. Dipanggil Jadi ini kita sambil dipanggil satu tim. kadang satu tim, kadang juga terserah sih yang mau datang berapa orang. Kadang kayak misal nih Kopi O buka cabang, kita di sama Malang Foodies diundang, terus Malang Good Food diundang, aku Batu Foodies Ya, diundang. itu kan Jadi satu tim semua ya? iya, padahal satu tim. Jadi satu individu jadi akhirnya. Oh, bagus ya, bagus ya. Gitu sih. Jadi Jadi tiba-tiba akhirnya bisa mengembangkan meja panjang, terus isinya makanan sama semua full.
food and dessert beverage udah. sama ya food and beverage semuanya tuh langsung udah kalian foto-foto sambil makan sampai bego kenyang gitu. Jadi kayak mungkin ada satu koordinator misal ini nih, Mas aku nanti menu ini nih yang baru nih aku kasih semua nih. Yang penting nanti di foto yang ini nih ya, gitu kayak udah dipesenin dari awal gitu, kayak udah Mas yang penting yang diupload yang ini gitu. Jadi kita habis itu bebas sudah makan terserah. Tapi biasanya Kadang kamu mau tetap nambah foto. silakan. Tapi biasanya tetap kamu foto ya? Yang lainnya? Tetap apa sih? Karena Ya, emang enak nggak lah kan ya. ada kayak iyalah kita udah makan gak foto. Kayak Terus, udah apa sih? Udah ini udah dikasih makan lu masa nggak diupload gitu sih. Mesin juga. Paling ya diupload di story sih kalau memang kita hanya diundang kayak ada menu baru gitu. Itu sih. Kalau aku sekarang karena aku kerja dan emang nggak bisa ditinggal jadi jarang kalau ikut untuk kayak gitu. Mungkin sekarang kalau udah pas libur jarang. aja sih. Oke, tapi masih baik kan? Ya baik. Hubungannya dengan tim. Baik sih, karena kita juga masih kerja juga, sering ketemu juga, sering komunikasi juga sih. Jadi Oh, semuanya yang lainnya juga kerja? kebetulan ada yang kuliah, ada yang kerja, jadi gitu. Oke. Terus habis ini mau apa? Selain kegiatanmu foto-foto makanan, terus juga mau grab tujuan orang di Instagram, apalagi? Ada tujuan baru lagi kah yang akan dilakukan oleh Bella di bidang fotografer? Karena kalau gue ngerasa gini, di Malang itu, dari pertama kali gue datang, gue tuh susah nyari studio foto. Oh, nyewa ini ya? Iya, jadi malah studio foto untuk foto keluarga, foto bareng anak-anak. Kalau di misalnya di Jakarta sama di Bandung kan, apa mah tempat foto kita? Jonas kan adalah Jonas atau enggak Giggle Box gabung sama kafe, jadi habis nongkrong lo mau foto berempat, berlima, berenam gitu kan. Nah, waktu pas gue foto di tempat lo yang di RRI Malang itu, yang studio bareng anak-anak, di situ gue baru sadar ternyata Malang nih nggak punya ini ya, studio foto ya. Kayak Papyrus, kayak model-model Jonas. Malah di Malangnya nggak ada. Nah, walaupun di Suhat sebenarnya ada. Gue juga baru tahu waktu pas wisuda tuh. Cuman kurang mencolok. Itu. Iya, kayak cuma satu-satunya ya. Kayaknya di situ doang. Kayak kurang mencolok. Jadi, iya, kalau di Malang mungkin karena tergantung pangsa pasar juga akhirnya ya. Karena mereka foto mungkin ramainya akan di wisuda. Jadi nanti wisuda itu bakal mendadak buka studio-studioan gitu. Wah, kalau sekarang sih apa ya, udah lumayan sih, nggak lumayan banyak. Ada, cuman memang ada yang pelosok-pelosok. Kayak fotografer yang kecil-kecil itu ada. Jadi yang mungkin yang terkenal memang kayak yang apa sih? Angka 8 ya? Iya. Lupa aku pokoknya nama itu ya. Pokoknya nggak mencolok dan nggak ya model tempat studio foto zaman dulu lah. Kalau di Explore sih sebenarnya ada, cuman memang nggak. Kalau orang yang kita awam sama Malang memang bingung waktu itu, karena tidak mencolok di depan. Dia harus masuk gitu. Iya. Nice. Sekarang kerjanya di wilayah pariwisata ya, Bel? Betulan di pariwisata. Nggak pengen foto-foto pariwisata gitu? Apa sih, mungkin karena sudah jatuh cinta dengan makanan ya, jadi kayak mau moto apa ya, model atau mau moto landscape atau mungkin apa kayak kok jelek ya, kok aneh gitu. 3 tahun kan kamu? Foto ya? Makanan ini udah 3 tahun. Kalau foto makanan udah dari 2015. Tapi kalau yang grup itu udah 3 tahun. Berarti udah 5 tahun ya? Ya hampir lah, kurang lebih. Apa yang gak enaknya kamu kerjain waktu misalnya foto makanan? Kayak misal lebih ke menata komposisi lah. Ketika kita foto kayak flat lay itu, foto bagian yang kita dari atas, yang kita ditata di bawah itu namanya pengambilannya flat lay. Itu kalau kita nata itu, misal sejam, cuma dapat foto cuma 2 kadang. Memang harus muter gitu kayak apa sih, kayak kurang apa gitu. Oh, nggak harus simetris. Nggak harus simetris, kotak di sini bulat enggak kan? Cari angle-nya masing-masing aja kan?
betul, kayak ada komposisi. Kalau di kamera kan ada kayak apa sih? Iya, kayak Kotak grid yang line-nya kotak gitu gridnya ya. itu, grid line-nya itu. Jadi kan komposisinya memang kalau bagus di tengah. Nah, ternyata dari atas atau ke nyamping sini juga bagus. Jadi kayak harus emang lebih ekstra juga itu. Tapi nggak ada standarnya kan? Enggak, bebas. Seni atau fotografer itu kan bebas, nggak bisa Cuman kan, dijunjung akhirnya. nah iya, cuman kan kalau dari dirimu kan sudah punya mental baja nih sebelum masuk ke dunia fotografer. Jadi kadang gue dulu kalau misalnya mau main dunia fotografer ngulik-ngulik, pas di foto gue cuma takut dikomenin. Apaan nih? Ininya. Oh, Pernah nggak? Pernah nggak? Paham. Pernah. Sampai pernah dicoret fotoku waktu itu kan. Dulu foto model itu. Iya. Jadi dicoret online gitu loh. Jadi waktu itu aku ikut di grup fotografer. Nah, di situ orangnya emang suhu-suhu gitu. Yang kayak senior-senior yang fotografer yang aku cerita itu. Jadi sempat aku upload foto. Maksudnya aku minta komentar nih, kurang apa nih. Nah, itu di situ coret nih, fotomu miring nih, gini-gini. Dicoret? Miring-miring? Dicoret apa sih, kayak di skip gitu loh. Ya nih, ini lo kurangmu di sini, dicoret. Nah. Oh, direvisi itu gitu. Itu satu grup tuh. Terus kamu tetap di dalam grup itu? Ya dicoret gitu loh, maksudnya ini loh. Iyalah, it's okay. Gila. Iya, makanya yang kayak gitu. Kayak gitu kan kadang juga di situ juga dikasih tahu sih, mungkin kan kalau ilmunya dia sama ilmuku kan beda. Kadang nggak nyambung juga, jadi mungkin lebih digambarnya nyambung juga sih. Iya. Untungnya dia memahami kondisi itu ya. Jadi kamu bisa belajar banyak di situ ya. Oke. Iya sih, tergantung kitanya juga. Sekarang kita sudah menuju di akhir pembicaraan. Gue cuma pengen tahu satu, Bel. Lu harus ngasih pesan nih ke teman-teman yang ngobrol di seperempat abad kalau mereka punya minat untuk menjadi fotografer model ataupun fotografer makanan, baik yang tingkatannya baru atau mau jadi yang lebih profesional, apa yang mereka harus lakukan? Ini aku petik dari pengalaman sendiri ya. Boleh. Nggak ada yang terlambat gitu loh kalau kita mau belajar. Jadi kayak kita udah tua nih gini, nggak masalah gitu. Aku juga belajar foto juga udah mulai umur-umur yang ya 20 ke atas kan juga nggak ada kata terlambat sih. Kalau harus dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu salahnya juga sih. Ini lebih ke kalau kamu mau ya kamu harus nyobain gitu. Nanti kan kamu tahu apa sih yang kurang gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba gitu sih. Oke. Lebih banyak explore juga. Satu pertanyaan terakhir gue adalah kalau semisal lu nggak cedera, hari ini lu bakal foto makanan atau masih karate? Kalau mungkin karena aku diingetin ya untuk stop, untuk maksudnya ini aku kasih kamu cedera biar kamu berhenti gitu, bisa jadi kayak gitu biar aku kan kalau karate kan ada umur emas tuh, Iya, umur produktif ya, umur 22 itu udah selesai turun. Betul, jadi aku akan produktif di foto aja sih. Nice. Oke, Bel, thank you banget udah sharing tentang bagaimana kehidupan karate seorang wanita. Ini bagus nih temanya nih. Terus juga bagaimana terus. Dunia fotografer ya, hijrah dari model ke food and beverage sekarang foto-fotonya. Dan thank you banget Bella sekali lagi udah mau ngobrol di seperempat abad. Thank you juga buat teman-teman yang sudah nonton di seperempat abad. Kalian bisa nonton videonya di YouTube dan juga bisa dengerinnya di podcast yang ada di Spotify. Thank you semuanya. Hari ini thank you. Selalu. See you di next video. Bye-bye. Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu tertawa seperti sedia kala.